Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih di tematik tema 5G, subtema 3 tentang peristiwa mengisi kemerdekaan. Ya, anak-anak, perhatikan baik-baik materinya ya. Sebelum kita mulai belajar, kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat melakukan percobaan perubahan wujud benda. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis surat undangan dan membuat surat undangan. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi kegiatan dalam mengisi kemerdekaan dan menjelaskan peristiwa lahirnya Pancasila. Dan yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan nilai-nilai luhur Pancasila dalam keberagaman sosial budaya dan perilaku menghargai perbedaan budaya di lingkungan. Pernahkah kalian melihat surat undangan? Kira-kira surat undangan seperti apa yang kalian lihat? Lalu, untuk apa ya surat undangan itu? Ya, surat undangan adalah surat yang berisi ajakan atau undangan perorangan atau sekelompok orang untuk menghadiri suatu acara. Nah, di sini ada jenis-jenis surat undangan. Yang pertama, undangan resmi. Undangan yang mengatasnamakan sebuah lembaga atau organisasi. Biasanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Nah, ciri-ciri undangan resmi yang pertama menggunakan bahasa atau kata baku, yang kedua dikeluarkan oleh organisasi, yang ketiga untuk kebutuhan resmi, yang keempat terdapat kop surat, dan yang kelima terdapat nomor surat. Yang kedua, undangan setengah resmi. Surat undangan yang mengatasnamakan perorangan untuk kepentingan meskipun acara yang dilaksanakan adalah acara resmi personal. Ciri-ciri surat undangan setengah resmi, yang pertama menggunakan bahasa atau kata baku, yang kedua mewakili kelompok atau perorangan, yang ketiga untuk kebutuhan setengah resmi, dan yang keempat tidak ada nomor surat. Jenis surat undangan yang ketiga yaitu undangan tidak resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Berikut ciri-ciri undangan tidak resmi. Yang pertama, menggunakan bahasa baku dan tidak baku. Yang kedua, mewakili perorangan. Yang ketiga, untuk kebutuhan pribadi. Dan yang keempat, tidak ada nomor surat dan kop surat. Nah, perhatikan contoh surat undangan berikut. Kira-kira contoh undangan di hadapan kalian ini jenisnya apa aja ya? Oke, untuk surat undangan yang Ustazah tunjukkan ini merupakan surat undangan resmi. Dan surat undangan yang ada gambar Hello Kitty-nya ini, surat undangan ulang tahun, contoh itu merupakan surat undangan tidak resmi. Dan untuk surat undangan pernikahan ini merupakan contoh surat undangan setengah resmi. Selain jenis-jenis surat, ada pula bagian-bagian surat undangan resmi. Oke, yang paling atas di sini ada kepala surat atau kop surat. Selanjutnya ada tanggal surat. Lalu ada nomor, hal, dan lampiran. Baris yang keempat ada nama dan alamat tujuan. Selanjutnya pembuka surat, itu berisi Assalamualaikum. Habis pembuka surat ada isi surat. Nah, ini tuh tujuan surat undangan kita. Lalu terakhir ada penutup surat, yaitu sampai wassalamualaikum. Selanjutnya ada pembuat surat. Di sini siapa yang buat surat, lalu ada tanda tangannya. Nah, ini bagian-bagian surat undangan resmi. Jadi ada kepala surat ya atau kop suratnya. Selanjutnya perubahan wujud benda atau menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud benda pada menjadi wujud gas.
ukuran berat benda yang menyublim lama-kelamaan akan semakin berkurang. Nah, contohnya kayak kapur barus. Nah, di sini kapur barus termasuk wujud benda padat. Jika didiamkan di dalam lemari, kapur barus perlahan-lahan mengecil bahkan hilang. Kapur tersebut mengalami perubahan wujud menjadi gas. Selain kapur barus, ada juga proses menyublim terjadi pada es kering. Biasanya kalian suka lihat nih es kering. Perubahan wujud menguap. Pada proses pembuatan barang tembikar terjadi penguapan air sehingga tanah liat yang lunak berubah mengeras. Nah, ini contohnya saat penjemuran tembikar ya yang sudah dibuat. Nah, penguapan atau evaporasi adalah proses perubahan wujud benda cair menjadi gas. Kalian bisa melakukan percobaan perubahan wujud menguap di buku paket halaman 93. Peran pelajar mengisi kemerdekaan. Indonesia memang sudah merdeka, namun perjuangan tidak berakhir begitu saja. Sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai tugas untuk mengisi kemerdekaan tersebut dengan hal-hal positif. Yang pertama, belajar dengan giat. Yang kedua, mengikuti perlombaan seperti cerdas cermat, atau perlombaan 17 Agustusan, atau perlombaan dalam bidang olahraga. Selanjutnya, memperluas pengetahuan dengan belajar, membaca buku, mencari pengalaman yang menarik. Mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ya sejarah lahirnya Pancasila? Ya, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Usulan-usulan dasar negara. Nah, di sini usulan-usulan Pancasila itu ada 3 tokoh. Yang pertama ada Moh Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Moh Yamin mengusulkan rumusan 5 asas dasar negara yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Nah, itu usulan Moh Yamin. Selanjutnya ada pada tanggal 31 Mei 1945, dasar negara dirumuskan oleh Profesor Dr. Mr. Supomo. Itu mengusulkan 5 prinsip dasar negara RI dengan nama Dasar Negara Indonesia Merdeka. Nah, isinya yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Selanjutnya ada pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga merumuskan dasar negara, yaitu mengemukakan gagasan rumusan dasar negara RI yang beliau beri nama Pancasila, yaitu internasionalisme, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Nah, usulan-usulan tersebut masih tetap disaring lagi hingga pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat Pancasila di dalamnya. Tepatnya pada alinea 4 yang berbunyi sebagai berikut. Nah, di sini ada isinya tentang Pancasila. Ini Pancasila yang udah jadi sekarang ya anak-anak. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila pun disahkan menjadi dasar negara Republik Indonesia. Namun, hari lahir Pancasila selanjutnya ditetapkan jatuh pada tanggal 1 Juni atas dasar dikemukakannya nama Pancasila pertama kali oleh Insinyur Soekarno. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk melestarikan budaya bangsa. Nah,
Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya Indonesia. Yang kedua, menghargai keindahan budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga, mengoleksi karya seni rupa Indonesia. Yang keempat, merawat dan tidak merusak peninggalan sejarah. Dan yang kelima, mempelajari budaya bangsa seperti belajar membatik. Nah, itulah hal-hal yang dilakukan untuk melestarikan budaya bangsa. Oke, nilai-nilai luhur Pancasila dalam keragaman sosial budaya. Sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila berperan penting dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Nah, berikut nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, itu mengandung nilai kepercayaan kepada Tuhan, toleransi antar umat beragama, dan kerukunan. Jadi dari situlah Indonesia menerapkan untuk membebaskan rakyatnya memeluk agama sesuai kepercayaannya masing-masing. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengandung arti persamaan derajat, tenggang rasa, dan peduli kepada orang lain. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga ini mengandung arti mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Sila keempat yaitu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini mengandung nilai musyawarah dalam membuat keputusan dan menghormati perbedaan pendapat. Dan yang terakhir, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mengandung nilai adil dengan cara menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Itulah nilai-nilai luhur Pancasila yang ada di Indonesia agar rakyatnya tetap rukun dan damai. Oke, selanjutnya cara menyikapi perbedaan dan keberagaman di lingkungan sekolah sesuai dengan dasar negara yaitu Pancasila. Di sekolah terdapat berbagai keragaman, antara lain keragaman latar belakang, suku budaya, ras, dan agama. Bagaimanakah seharusnya sikapmu menghadapi keragaman tersebut? Nah, di sini berikut cara menghargai perbedaan di lingkungan sekolah. Yang pertama, kalian harus menerima perbedaan pendapat teman saat diskusi. Yang kedua, tidak mengucilkan teman yang memiliki kebiasaan atau sifat tertentu. Yang ketiga, menjenguk teman yang sedang sakit. Yang keempat, meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. Dan yang kelima, melerai dan saling mengingatkan saat ada teman yang berselisih. Itulah cara menghargai perbedaan di sekolah agar tetap terjalin hubungan yang harmonis antar warga sekolah. Dalam kehidupan sehari-hari terkadang ada saja perbedaan pendapat yang muncul. Misalnya seperti kalian sedang berdiskusi di sekolah atau sedang berdiskusi dengan guru. Pasti ada saja pendapat yang berbeda. Nah, perbedaan pendapat adalah salah satu hal yang biasa dan sudah semestinya tidak dijadikan masalah. Nah, dengan bermusyawarah, semua masalah akan dapat diselesaikan dengan baik. Jadi saat kalian belajar, ada perbedaan pendapat dengan teman, kalian bisa bermusyawarah ya, agar tidak terjadi perselisihan antar teman. Oke anak-anak, sampai di sini penjelasan dari Ustazah. Baik anak-anak, selesai sudah materi hari ini. Semoga kalian paham dan pelajari di buku materi-materinya dan banyak-banyak latihan soal lagi. Ya, anak-anak jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Tugasnya ada di e-learning. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.